Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi. Dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti tahapan kompetensi dengan CAT atau tes kompetensi dengan CAT. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan entomolog kesehatan ahli pertama, yang ingin mengetahui materi yang sesuai dengan kisi-kisi dan juga soal-soal latihan untuk meningkatkan, kemampuan agar bisa mengisi jawaban nanti pada saat seleksi CHT. Nah, pada video kali ini kita akan berikan dan tentunya sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan.RB dan juga effort dari teman-teman kita yang telah lulus seleksi di tahap pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe untuk channel ini dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk, informasi terkait jadwal pelaksanaan P3K uji kompetensi, dengan CAT itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025 sesuai dengan surat dari Kepala BKN. Oke, ini untuk jadwalnya dan selanjutnya mungkin teman-teman sudah sangat-sangat hafal terkait subtes apa saja yang akan teman-teman dapatkan. Nah, di sini untuk subtesnya saya akan informasikan ulang bahwa ada 4 subtes yang akan teman-teman hadapi. Di antaranya subtes yang pertama itu tentunya kompetensi teknis, kemudian yang kedua ada tes manajerial, kemudian ada tes sosiokultural dan wawancara dan semuanya itu pilihan ganda ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin, menilai apakah teman-teman sudah, kemampuan terkait manajerial, sosiokultural, dan wawancara sudah bagus, silahkan ikuti latihan yang sudah kita buat ya terpisah dengan video ini. Linknya ada di deskripsi, silahkan, kunjungi ya teman-teman untuk menilai kemampuan apakah cukup baik atau masih kurang. Dan jika masih kurang, teman-teman bisa, belajar terkait materi dan bagaimana cara menjawabnya di video ini. Oke, kita mulai dari materi tes manajerial. Ya, ini adalah salah satu subtes yang akan teman-teman dapat. Dan untuk manajerial sendiri dalam konteks P3K, itu adalah soal-soal atau poin-poin kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Ada 8 kompetensi atau materi yang harus teman-teman kuasai agar bisa menjawab soal dan agar poin nanti jawaban teman-teman bisa maksimal. Di antaranya ada materi integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai karena soal-soal kompetensi manajerial itu teman-teman harus tahu definisinya dan bagaimana cara menjawab yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh uh, pihak uh, instansi ya teman-teman. Nah, di antaranya kita mulai dari materi integritas. Kayak materi integritas sendiri teman-teman harus tahu dulu definisi dari integritas yang nantinya teman-teman harus cocokkan dengan soal-soal yang teman-teman dapatkan. Nah, untuk materi integritas sendiri itu definisi dari integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi teman-teman harus tahu definisi ya, harus paham terkait definisi ini dan nanti cocokkan dengan soal-soal yang akan nanti teman-teman dapatkan. Jika teman-teman sudah tahu, oh ini masuknya ke integritas. Nah, untuk pilihan jawabannya teman-teman harus sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan.RB. Di antaranya, teman-teman harus mengacu pada indikator perilaku di mana teman-teman jika ada pertanyaan terkait definisi ini, teman-teman harus menjawab sesuai dengan yang pertama, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Tidak menyajikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, ini jawaban teman-teman harus mengacu pada ini. Agar apa? Agar poinnya itu maksimal.
karena untuk manajerial itu tidak ada jawaban minus ya, tidak ada jawaban minus jika salah. Yang ada poinnya 1 atau yang maksimal itu 4 karena pilihan jawabannya sampai ke D. Jadi harus mengacu pada ini ya teman-teman, untuk selanjutnya silahkan dibaca ya dan dipahami. Oke, ini adalah salah satu materi yang sudah kita susun ya teman-teman, dan untuk kompetensi manajerial yang lainnya termasuk sosiokultural dan wawancara, saya akan infokan di akhir video bagaimana cara dapatkannya. Oke, lanjut kita ke materi kompetensi teknis atau materi teknis. Nah, di sini untuk kisi-kisi yang di-share oleh Kemenpan RB sesuai dengan Surat Edaran B5767 MSM 0100/2024 atau kisi-kisi yang terbaru, yang paling baru untuk teman-teman seleksi P3K terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran tahun 2024 dengan untuk formasi jabatan entomolog kesehatan ahli pertama. Di antaranya teman-teman harus menguasai terkait materi Permenkes nomor 2 tahun 2024 hanya bab 6 saja ya, hanya bab 6. Kemudian Permenpan nomor 68 tahun 2021 standar kompetensi entomolog kesehatan. Kemudian materi penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya kemampuan khususnya yang harus teman-teman pahami juga atau pelajari materinya terkait rencana kegiatan tahunan di bidang pengendalian vektor dan atau binatang pembawa penyakit. Kemudian yang kedua, survei vektor dan binatang pembawa penyakit, investigasi penyelidikan vektor dan binatang pembawa penyakit. Kemudian yang keempat, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang kelima, uji kerentanan dan uji efektivitas vektor. Yang keenam, pedoman dan petunjuk teknis bidang vektor dan binatang pembawa penyakit. Ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai. Oke, bagi yang mungkin yang mengikuti P3K itu berbeda dengan yang CPNS yang masih fresh graduate atau yang masih belum bekerja. Pada umumnya untuk yang P3K itu sudah pada bekerja, sudah memiliki keluarga, dan untuk belajar itu sangat sulit ya, hampir tidak ada waktu. Nah, di sini kita sudah buatkan rangkumannya buat teman-teman ya, agar teman-teman setidaknya teman-teman belajarlah materi terkait apa yang diberikan oleh kisi-kisi, supaya apa? Supaya nanti jawaban teman-teman sesuai dengan apa yang di-share kisi-kisinya oleh Kemenpan RB. Oke, dan kita sudah buatkan rangkumannya buat teman-teman, dan juga untuk validasi kita juga sudah sesuaikan dengan kisi-kisi atau maaf FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada seleksi P3K tahap pertama. Saya ucapkan terima kasih ya sudah memberikan feedback. Nah, dari dua ini kita susunkan materinya buat teman-teman. Nah, di sini diantaranya ya untuk standar kompetensi entomolog kesehatan. Ini salah satu untuk kemampuan umumnya. Ini adalah rangkumannya ya teman-teman. Silahkan dibaca. Oke, jika sudah dibaca, sudah di-pause dan sudah dibaca, untuk lengkapnya teman-teman yang akan terkait materi kemampuan umum atau kemampuan khususnya, saya akan informasikan di akhir video untuk bagaimana cara mendapatkan materi lengkapnya. Oke, dari materi ini dan juga dari FR teman-teman kita yang telah lulus pada tahap pertama, kita buatkan soal latihannya. Di sini khusus untuk entomolog kesehatan ahli pertama ya teman-teman. Saya garis bawahi, dan untuk video kali ini soal-soalnya tidak akan saya bacakan, tapi ya ala-ala cate di mana nanti teman-teman akan kita berikan latihan soal, kemudian batasan waktu untuk menjawab, dan nanti akan muncul pembahasan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan ya teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar, dan jika teman-teman tertarik dengan materi dan juga latihan-latihan soal yang telah kami susun, dan apa saja yang akan teman-teman dapat, di antaranya yakni materi terkait entomologi kesehatan hari pertama, tentunya sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus, kemudian materi manajerial sosiokultural dan wawancara, kemudian 2 paket soal latihan mensoswa, dan 7 paket soal latihan entomologi kesehatan hari pertama. Dan ini akan terus diupdate ya teman-teman, selama P3K berlangsung. Untuk apa? Untuk teman-teman, bisa, istilahnya bisa memperbesar peluang teman-teman bisa mengisi jawaban dengan benar pada saat nanti tes CAT. Mungkin itu saja yang, bisa kita berikan ya, dan jika teman-teman berminat saya bisa order materi dan juga soal latihan ke WA admin kami ya di ini, atau email kami di sini ya teman-teman. Untuk, agar lebih mudah, saya sudah drop, link WA-nya, di bawah bisa langsung, WA admin kami, dan juga harganya sudah tertera di deskripsi ya teman-teman, dan itu sangat terjangkau sekali. Oke, sekian dari kami, mudah-mudahan bisa memperbesar peluang teman-teman dengan video ini untuk lulus P3K tahap 2 di seleksi P3K ini. Oke, sekian dari saya dan semoga lulus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.